Halo, selamat bertemu di channel Suara Intuisi ini bersama Mbak Eva. Kita akan kembali bermain pick a card, pilih kartu ya. Untuk kali ini saya membuat tema apa yang menghalangi kalian untuk bersama, apa yang menghalangi kamu untuk bisa bersama dengan seseorang. Mungkin dengan pasanganmu ya, yang selama ini bersama dengan kamu. Apa yang menghalangi sehingga kalian mungkin masih sulit untuk bisa bersama atau belum bisa bersatu. Oke? Di sini ada 4 pilihan. Ada 4 pilihan kartu ya. Kartunya masih saya tutup, tapi saya sudah tandai dengan batu piramid. Yang pertama ini warna putih, kemudian yang kedua piramid warna hitam, yang ketiga piramid warna biru, dan yang keempat piramid warna coklat. Putih, hitam, biru, dan coklat. Apa yang menghalangimu atau yang menjadi penghambat kalian sehingga belum bisa untuk bersama? Ya, mungkin juga nanti saya akan lihat apakah yang menghalangi itu atau yang menjadi penghambat itu akan bisa diatasi atau ya belum bisa diatasi ya. Akankah teratasi atau tidak jika memang ada penghalang ya. Di sini memang saya akan melihat apa yang menjadi penghalangnya, apa yang menjadi penghambatnya ya. Jadi nanti kita akan lihat apa yang menghalangi kalian untuk bisa bersama. Kita mulai dari kartu warna dengan batu piramid putih di sini. Saya kasih di sini ya, biar kelihatan. Yang putih dulu. Saya shuffle kartunya. Untuk kalian yang memilih batu piramid putih, apa yang menghalangimu atau apa yang menjadi penghambatmu sehingga belum bisa bersama dalam koneksimu dengan seseorang di sini. Oke, kita lihat. Yang pertama ada kartu Three of Swords. Kemudian ada The Wheel of Fortune. Ada Ten of Wands. Oke. Selanjutnya ada Elder of Pentacles. Ini Queen of Pentacles. Kemudian ada Nine of Swords dan ada High Priestess. The High Priestess ya. Dan di sini ada Four of Cups. Untuk yang memilih kartu pertama atau batu piramid putih, antara kamu dengan seseorang sudah berakhir ya, hubunganmu dengan dia sudah berakhir, dan saya melihat di sini memang mungkin kamu merasa kesepian dan merasa sudah ditinggalkan oleh dia. Ada perasaan-perasaan kecewa, ada perasaan-perasaan sedih, patah hati yang dirasakan atau difikirkan di sini. Saya melihat bahwa mungkin dia pun berpikiran yang sama. Ada perasaan-perasaan tersakiti, kecewa, ada perasaan bersalah juga ia, menyesal juga ia, yang menjadi mimpi buruk. Kalau saya katakan seperti mimpi buruk dia ketika hubungan kalian berakhir. Saya melihat begini, mungkin saja karena di sini ya hubungan kalian itu berakhir karena ada seseorang. Ada seseorang yang bisa jadi sebagai pemicu begitu ya. Pemicu hubungan kalian pada akhirnya harus diakhiri. Entah kamu atau entah seseorang yang kamu pikirkan inilah
yang tampaknya melakukan perubahan hubungan. Mungkin kamu bertemu dengan seseorang, kemudian kamu ya menjalani hubungan dengan dia, atau ya dia juga, kalau bukan kamu ya dia juga begitu situasinya. Mengakhiri hubungan, entah di sini setelah berakhir atau ketika kalian masih bersama ya, seperti pada akhirnya menjalani hubungan dengan yang lain, dengan seseorang yang lain. Tetapi mungkin ya situasinya, karena kalau saya melihat di sini seseorang yang sedang menjalani hubungan dengan yang lain di sini ya, sepertinya ya dia mengalami situasi yang membebani dia. Karena sekali lagi selalu saya katakan ya, itu setiap kali saya memberikan konsul, saya memberikan pesan nasihat, jangan pernah mengakhiri hubungan ya, setelah itu kamu mencoba untuk mencari pengganti segera. Ya. Jangan pernah melarikan diri kamu setelah kamu mungkin di sini putus hubungan, putus cinta dan sebagainya, langsung kamu mencoba mencari pengganti, menjalin hubungan dengan yang lain. Yang ada bukan kamu bahagia, yang ada kamu malah semakin terbeban. Dan itu yang saya lihat. Entah kamu yang melakukan itu atau entah seseorang di sini. Setelah kamu berpisah ya, seseorang yang terkoneksi dengan kamu itu mungkin ya menjalin hubungan dengan yang lain, atau kamu menjalin hubungan dengan yang lain setelah mengakhiri hubungan dengan seseorang. Yang ada ya itu tadi, perasaan terbeban, perasaan tertekan, ada perasaan-perasaan seperti ya, seperti seseorang yang selalu dihantui dengan mimpi buruk dan sebagainya. Karena apa? Karena dalam situasi ini, hal-hal yang dilakukan bersama seseorang yang lain itu bisa dikatakan hanya sebagai pelarian. Karena pada dasarnya ketika kita mengakhiri hubungan dengan seseorang, bukan melarikan diri dengan mencari pengganti, tetapi kita itu harus bisa menenangkan diri kita dulu, harus bisa mendengarkan diri sendiri dulu. Kita itu mau apa untuk jalan hidup kita selanjutnya. Healing. Itu loh yang perlu dilakuin kalau kamu baru mengakhiri atau sudah mengakhiri hubungan dengan seseorang. Bukan hanya baru ya. Mungkin sudah mengakhiri berapa lama tetapi kamu masih belum melepaskan energi atau masih ada hal-hal yang menjadi apa ya, bisa dikatakan di sini batinmu, di dalam dirimu tuh masih ada konflik, masih ada perasaan-perasaan yang membuat kamu tertekan. Nah, itu artinya kamu memang belum benar-benar healing. Di sini diminta kamu untuk healing dulu. Intinya seperti itu. Ya. Jadi kalau saya lihat ya bisa dikatakan yang menghambat atau yang menghalangi kamu belum bisa bersama di sini karena kamu atau dia itu belum healing. Mungkin masih menjalin hubungan dengan seseorang ya, tetapi di dalam menjalani hubungan dengan seseorang itu pun tidak memberikan semacam kebahagiaan. Justru malah banyak pikiran, justru malah terbeban, justru malah merasa ada perasaan bersalah, stres, bingung, ya macam-macam, ya. Energinya itu seperti tidak ada perubahan, energi yang dirasakan ketika menjalin hubungan dengan kamu mungkin bermasalah, kemudian menjalin hubungan dengan seseorang yang baru pun pada akhirnya energinya sama. Karena apa? Karena seseorang belum healing. Begitu. Jadi yang menjadi penghalang, yang menjadi penghambatmu untuk bisa bersatu, mengapa kamu belum bisa bersama dengan seseorang? Mengapa kamu belum bisa bersatu dengan seseorang? Apa yang menjadi penghambatnya? Yang utama itu karena seseorang di sini belum benar-benar bisa mendengarkan atau mengikuti intuisi kata hatinya. Dia harus bisa mendengarkan kata hatinya dulu, harus bisa menjadi dirinya sendiri dulu. Baru situasi ini akan bisa berubah. Ya, baru dia akan bisa. Pada akhirnya kan kalau seseorang sudah bisa tahu apa yang dirinya mau, mendengarkan dirinya sendiri, dia akan tahu apa yang dia inginkan. Kalau seperti ini, menjalin hubungan dengan seseorang yang lain itu bukan dari dasar dirinya, tetapi hanya dari berdasarkan untuk menghilangkan atau melarikan
perasaan-perasaan yang mungkin patah hati, kecewa kemarin ketika hubungan kalian berakhir, itu yang menjadi dasarnya. Kalau sudah healing, kalau sudah bisa mendengarkan diri sendiri, disitulah seseorang baru bisa mengerti untuk apa yang dia inginkan. Jadi kalau menjadi penghambatnya, sekali lagi untuk yang memilih kartu pertama, seseorang di sini belum benar-benar tahu apa yang dirinya mau. Sehingga ya, untuk ingin bersama dengan kamu pun dia tidak memiliki energi itu. Justru mungkin saat ini masih banyak beban pikiran yang dia rasakan dengan kehidupan yang sekarang. Dia harus healing dulu intinya. Four of Cups, ini seseorang yang apatis ya. Seseorang yang tidak berkembang. Itu dia. Seseorang yang masih stuck. Jadi apa yang menjadi penghalang kamu untuk bersama? Karena seseorang di sini masih belum benar-benar healing. Dia masih mencoba melewatkan kehidupannya dengan mengikuti ya egonya, bisa dikatakan seperti itu, bersama dengan seseorang yang lain. Apakah penghambatnya itu karena orang itu? Bukan. Bukan karena pasangan yang sekarang itu penghambatnya. Dirinya sendiri. Coba kita lihat ya. Dirinya sendiri yang menjadi penghambat. The Dragonfly. Be light-hearted. See, ya. Harus mempunyai hati yang terang dulu, yang bersinar dulu, finding out, harus bisa menemukan sesuatu yang sebenarnya dia inginkan. Things coming to light. Oke? Sesuatu akan datang ketika dia benar-benar bisa melihat sesuatu itu dengan jelas. Adaptation, change, harus bisa mengikuti atau berubah, beradaptasi dengan perubahan, dan yang terakhir healing. Ya. Jadi seperti itu ya, yang memilih kartu pertama. Apa yang menjadi penghalang atau apa yang menjadi penghambat sehingga kamu nggak bisa bersama dengan dia? Karena di sini seseorang memang belum healing. Dia harus melewati itu dulu. Ketika dia sudah healing, ketika dia sudah bisa mendengarkan apa yang dirinya inginkan, dia akan tahu. Apa yang dia mau itu dia akan tahu. Apakah dia ingin kembali kepada kamu? Ya nanti dia akan dengar sendiri dari dirinya, dari dalam dirinya. Seperti itu. Karena kalau di saat ini, ya situasi seseorang di sini masih terbeban. Terbeban dengan pikiran, terbeban dengan mungkin di sini dengan pasangannya yang sekarang. Ya, energinya ya sama aja ketika dia menjalin hubungan dengan kamu. Kalau dulu bermasalah, ya dia juga bermasalah dengan pasangan yang sekarang. Gitu aja. Karena dia belum healing, ya. Oke, kita ke piramid hitam. Siapa yang memilih? Kita lihat kartunya. Piramid hitam. Apa yang menjadi penghalang atau hambatan kalian untuk bersatu di sini? Ada Three of Pentacles. Lalu ada Four of Pentacles. Ada The Star. Kemudian ada The Hangman, ada Death, dan ada Seven of Wands. Di sini ada kartu Ace of Pentacles, ya, Ace of Pentacles. Oke, untuk yang memilih piramid hitam, batu hitam ya. Oke. Ini tampaknya ada seseorang yang mencoba membuktikan diri, begitu ya, ingin mencoba membuktikan diri untuk membangun kehidupan dia.
mungkin bersama dengan seseorang, bersama dengan pasangannya. Kalau ini orang yang terkoneksi dengan kamu ya, sudah tidak bersama dengan kamu, mungkin dia ingin membuktikan diri untuk membangun hubungan dengan seseorang yang saat ini sudah bersama dengan dia. Seperti itu. Artinya apa? Dia ingin ada kehidupan yang stabil, dia ingin menjalani hubungan itu yang nyaman, ya. Ya, intinya dia ingin mempunyai sebuah wawasan baru. Mungkin sudah merasa bahwa situasi hubungan dia dengan kamu mungkin di sini sudah berakhir ya, atau mungkin memang ada kesulitan. Sehingga pada akhirnya seseorang di sini merasa sulit. Saya melihat di sini sih, kalau bukan hubunganmu sudah berakhir ya, hubunganmu memang sedang ada situasi yang sulit untuk dijalani, itu dia yang menghalangi ya, yang menjadi penghambatnya, atau hubungan kamu di sini nggak jelas, menggantung. Nah, ketika hubungan kamu di situasi itu, entah menggantung, entah sudah berakhir, atau entah masih dalam keadaan sulit, ada hal-hal mungkin masalah yang nggak bisa dihadapi, seseorang seperti menjalin hubungan dengan yang baru atau yang lain. Jadi energinya itu sebenarnya dia ingin membuktikan diri bahwa ada seseorang yang ya bisa dikatakan memberi dia kenyamanan ketimbang jalanin hubungan dengan kamu, barangkali seperti itu. Energinya ya mencoba untuk bisa memiliki kehidupan yang stabil, saya katakan tadi ya. Nanti ada yang bilang, Mbak Eva kalau jelasin nggak usah ngulang-ngulang. Saya tuh nggak bisa diatur, nggak usah ngulang-ngulang. Karena saya baca energi. Ya, kalau kamu ngerasa saya bacanya ngulang-ngulang nggak suka ya nggak usah ditonton, itu aja. Oke? Ya, di sini seseorang mencoba untuk menjadi dirinya sendiri. Artinya dia mencoba untuk membuktikan diri itu tadi, bahwa dia bisa. Tapi sebenarnya kalau saya lihat di sini memang energi dia itu seperti seseorang yang ya bisa dikatakan stuck, ya. Mencoba menjalin hubungan dengan yang lain, mencoba hidup stabil dengan yang lain, menjalin hubungan dengan yang lain itu mencoba menyamankan dirinya, tetapi enggak. Sebenarnya enggak. Karena kalau saya lihat di sini memang ya dia hanya ingin sebuah kalau dilihat di sini mungkin dia hanya ingin sebuah perubahan itu untuk bisa itu tadi, hanya sekedar ingin menunjukkan bahwa ada yang lebih baik daripada kamu, ada yang lebih tidak bermasalah jalanin hubungan daripada kamu gitu loh. Tapi sebenarnya ya energi dia pada akhirnya di sini dia sendiri yang merasakan kerugian. Dia sendiri yang merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyaman. Selain karena dia stuck ya, ini juga mungkin karena berkaitan dengan finansial juga. Apakah di sini pasangannya atau orang yang sekarang bersama dia juga membuat dia ya bisa dikatakan di sini harus bisa mencukupi materi finansial untuk hubungan mereka, begitu. Tetapi dia tetap bertahan. Dia seperti tetap bertahan untuk koneksinya, untuk hubungannya ini. So, kalau saya melihat memang di sini jelas untuk yang memilih kartu kedua. Apa yang menjadi hambatan atau apa yang menjadi penghalang untuk kamu bisa bersama? Ya karena dia bertahan. Dia bertahan dengan situasi yang sekarang dia jalani bersama dengan seseorang. Walaupun dia sendiri sebenarnya menjalani hubungan itu dengan tidak mulus ya. Mungkin pada awal-awalnya dia merasa nyaman, dia merasa oh inilah ternyata kehidupanku bersama pasanganku yang inilah yang terbaik. Tetapi ya saya melihat di sini dia seperti dihadapkan dengan situasi yang bermasalah juga. Tapi walaupun bermasalah, walaupun ada kesulitan, saya melihat juga bahwa dia tetap bertahan. Ya, walaupun sulit dia bertahan, dia sudah siap ngadepin
apapun begitu, apapun yang dia rasakan. Karena itu tadi, di sini dia ya seperti seseorang yang hanya ingin terlihat. Mungkin dia ingin memperlihatkan secara tidak langsung ke kamu ya, bahwa sekarang dia ini sudah bahagia dengan seseorang, begitu loh. Ini seperti ada energi seseorang yang apa ya, kalau saya lihat di sini seperti mengorbankan perasaannya sendiri supaya terlihat sudah bahagia, supaya bisa terlihat sudah baik-baik saja, sudah stabil kehidupannya, tetapi sebenarnya enggak. Ya. Kalau ditanya sebenarnya dia di sini maunya apa? Ya, dia sebenarnya kalau bisa dia ingin menjadi dirinya sendiri, dalam arti dia mungkin di sini ingin perubahan juga, tapi ini seperti egonya itu mengalahkan ya, mengalahkan perasaan-perasaan dia yang tersakiti atau permasalahan-permasalahan yang dia hadapi itu ya, itu sebenarnya kan mengganggu juga untuk perasaan dia, untuk jiwa dia, tapi ego mengalahkan itu. So kalau saya lihat ini orang yang memang mencoba untuk tetap berkomitmen. Seseorang yang mencoba untuk tetap terlihat sempurna. Nah, seperti itulah poinnya. Untuk yang kedua. Jadi apa yang menjadi penghalang atau penghambat kalian bersama itu dari diri dia. Dari diri orang yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ini bisa juga dari diri kamu sendiri. Artinya kalau kamu yang mengalami situasi ini, kamu sudah bersama dengan seseorang, kamu itu sebenarnya hanya ingin menunjukkan kepada orang yang terkoneksi dengan kamu ya, yang kamu pikirkan bahwa kamu sekarang sudah bahagia loh, bahwa kamu sekarang sudah punya pasangan, sudah stabil. Padahal sesungguhnya enggak. Hanya ingin terlihat sempurna aja. Untuk orang yang terkoneksi itu. Kalau ini dia, orang yang kamu pikirkan, ya dia pun seperti itu. Dia hanya seperti ingin menunjukkan bahwa dia sekarang sudah lebih bahagia, padahal enggak. Dia sekarang sudah lebih stabil hubungannya, padahal enggak. Dia di sini banyak masalah. Oke? Apa di sini kartu kedua? Addiction. Addiction. Codependent. Obsession, possession, controlling, has a block, dan restraint. See? Ini tentang ketergantungan, ya, ketergantungan, addiction. Jadi dia seseorang yang codependent. Codependent itu seseorang yang tidak percaya diri sebenarnya. Ini berlawanan dengan independent ya. Independent itu orang yang mandiri, tetapi kalau codependent justru orang yang sepertinya tidak percaya diri. Dia perlu untuk untuk bekerja sama, bukan bekerja sama sih, dia perlu dukungan dari orang lain. Dukungan dari orang lain itu siapa ya? Itu pasangannya yang sekarang, yang seolah-olah dia sudah stabil, ya. Ini juga karena obsesi ingin pamer barangkali ke kamu ya. Ada possession juga, ada controlling ya. Dia ingin mengontrol keadaan supaya terlihat baik-baik saja, terlihat supaya dia sudah stabil dan bahagia, seperti itu. Has a block, sengaja membuat suatu batasan, ya. Addiction, dia ini seperti seseorang yang terobsesi untuk bisa menunjukkan bahwa dia sekarang sudah baik-baik saja, tapi sesungguhnya tidak. Oke? Itu yang saya lihat ya. Apa yang menjadi penghalang atau masalah atau hambatan untuk kalian yang memilih kartu kedua, itu karena ada seseorang yang memang sengaja untuk menunjukkan bahwa dia sekarang sudah lebih stabil, tapi sesungguhnya tidak. Itu yang menjadi penghalang. Orang yang terkoneksi bersama kamu yang memilih kartu kedua tadi, orang yang
terkoneksi dengan kamu itu seperti sengaja untuk bertahan dengan kehidupan atau hubungan dia yang sekarang. Itu yang menjadi penghalangnya. Oke, kita ke kartu 3. Apa yang menjadi halangan atau penghambat ya, hambatan untuk hubungan kalian bisa bersatu. Ada Queen of Pentacles, ada The Hermit, lalu ada Seven of Cups. Oke, kemudian ada Four of Pentacles, ada Six of Wands, dan ada Three of Cups. Oke, di sini ada The Empress. Ya, sebentar. Ini seperti seseorang yang lebih fokus memikirkan pencapaian hidup, ya. Mungkin setelah kamu dan seseorang di sini tidak bersama, kamu dengan seseorang yang sudah tidak terkoneksi, ya, tidak berhubungan lagi. Ini seseorang, entah kamu atau dia, lebih fokus untuk mengejar pencapaian hidup. Mungkin di sini lebih fokus untuk mengejar materi, ya, finansial, lebih terfokus untuk bisa memiliki, ya, apa ya, seperti kestabilan dalam hal materi itu tadi, mapan begitu, supaya bisa hidup mapan, settle. Intinya seseorang sengaja untuk mengejar itu sebagai pencapaian hidupnya, ya, ingin punya kestabilan materi, ingin punya tabungan, uang yang berlimpah, kekayaan, lebih mengejar itu. Tapi sebenarnya di dirinya itu dia merasa kesepian. Orang ini seperti ada rasa kesepian. Di dalam dirinya itu terlihat apa ya, mencoba untuk lebih mengejar pencapaian hidup, tetapi di dalamnya dia memendam perasaan-perasaan seperti lonely begitu, ya, seperti tidak memiliki teman, penyendiri. Nah, seperti itu. Orang ini benar-benar kesepian yang saya lihat untuk yang memilih kartu ketiga atau batu piramid biru. Sebenarnya kalau dikatakan apakah dia punya impian untuk, mungkin ini orang yang terkoneksi dengan kamu, ya, apakah dia memiliki impian, apakah dia berangan-angan tentang kamu? Iya. Tapi dia lebih mencoba untuk diam, ya. Mungkin dia memang sengaja untuk menarik diri, menyepi. Karena saya melihat dia lebih memikirkan pencapaian hidupnya. Pencapaian hidupnya di sini seperti, ya itu tadi, ingin mengejar kesuksesan dalam hal karir, mungkin usaha dan semacam itu. Artinya dia di sini ingin mencoba move on, itu juga ada. Ingin mencoba move on dari kamu dan juga ingin mengejar pencapaian hidupnya juga, iya. Ya. Ya, kalau saya katakan dia pernah memikirkan kamu atau pernah mengingat kamu, berangan-angan tentang kamu, iya. Tapi hanya sebatas itu. Ini karena ada sesuatu yang saya lihat, ya. Mungkin karena ada pihak lain di sini. Ada pilihan lain yang menjadi apa ya? Menjadi hambatan antara kamu dengan dia untuk tidak bersama. Sepertinya di sini walaupun dia misalnya di sini
berangan-angan atau masih memiliki semacam impian bersama kamu, dia nggak bertindak. Ini ada pilihan lain atau pihak lain, pihak ketiga, yang membuat dia seperti menahan diri untuk tidak melakukan tindakan atau memulai koneksi dengan kamu. Bahkan bisa saja dia justru mencoba untuk move on. Saya nggak tahu di sini. Dia seperti seseorang yang kesepian, ya, seseorang yang lebih banyak mencoba menarik diri, menyendiri seperti itu. Walaupun seandainya di sini dia sudah memiliki pasangan. Artinya, dia tidak terlalu fokus dengan kehidupan hubungannya dengan pasangannya, tetapi dia lebih memfokuskan diri untuk pencapaian hidupnya tentang karir, kerjaan, keuangan, seperti itu. Dia lebih mengejar prestasi kerja, usahanya. Ya. Dan apa yang menjadi penghalangmu dan dia untuk bersatu? Ya, karena ada pilihan atau pihak ketiga ini. Saya melihat pihak ketiga ini adalah bisa saja dia memang sudah memiliki pasangan, tapi sekali lagi ya, walaupun dia punya pasangan, dia seperti tidak terlalu fokus dengan hubungannya bersama pasangannya. Justru dia banyak menyendiri. Atau bisa saja ini tentang ibunya, orang tuanya, yang membuat dia seperti yang menjadi penghalang kalian lah, yang menghambat kalian untuk bersatu. Mungkin orang tuanya nggak setuju, mungkin orang tuanya lebih memilihkan dia dengan pilihan yang lain, seperti itu. Atau memang dia lebih fokus untuk pilihan lain, itu bisa saja dia lebih ingin fokus untuk kerjaannya dulu. Itu yang menghambatmu dan dia bersatu. Ya. Jadi bisa saja dari energi-energi itu yang menjadi penghalang saat ini untuk kamu dan dia bersatu, untuk bisa bersama. Entah dia yang sudah memiliki pasangan lagi saat ini setelah berpisah dengan kamu, atau memang dari orang tua, mungkin ibunya, karena di sini ada The Empress, ini tentang istri atau tentang ibu ya. Mungkin dari orang tua yang menjadi penghalang, yang nggak menyetujui dan sebagainya. Atau mungkin juga bisa saja dari sahabatnya, orang-orang terdekat dia yang mungkin memang nggak suka kalau dia dan kamu bersatu bersama. Nah itu dia. Atau memang karena dia lebih ingin fokus untuk pencapaian hidupnya sendiri. Dia lebih fokus untuk kerja, untuk bisa sukses, mapan, seperti itu. Sehingga itu yang masih menjadi penghalangmu untuk bisa bersama dengan dia. Ya, untuk yang memilih kartu ketiga di sini. Kita lihat apa di sini? Abundance, that's right. Abundance. Jelas di sini seseorang lebih memilih sebuah keberlimpahan hidupnya. Keep a positive mindset. Nah, dia tetap memiliki pola pikir yang positif, ya. Yaitu apa? Dia lebih memilih untuk bisa merasa berlimpah. Berlimpah itu bukan dalam hal materi. Bisa saja dia lebih merasa memiliki keberlimpahan apabila dia menuruti kemauan orang tua misalnya. Dia merasa itulah yang harus dia lakukan ya. Kemudian manifest exactly what you want. Memanifestasikan apa yang diinginkan, gratitude, bersyukur, dan bliss. Oke. Ini seseorang yang memang lebih mengutamakan apa yang menjadi keberlimpahan hidupnya. Bisa saja kalau dia di sini lebih mementingkan materi, finansial, keuangan, itulah yang dia anggap keberlimpahannya. Atau menuruti orang tua, ibunya untuk tidak terkoneksi dengan kamu, itulah yang dia anggap terbaik ya. Karena saya melihat dia memang ada keinginan move on. Atau dia bila sudah memiliki pasangan, sudah memiliki keluarga, ya dia anggap itulah keberlimpahan dia sekarang. Dia sudah memiliki keluarga, sudah memiliki pasangan, seperti itu. Atau bahkan teman-temannya itulah yang lebih berharga buat dia daripada menjalin hubungan dengan kamu, bersama dengan kamu dia kehilangan teman, sementara teman itulah yang lebih berharga untuk dia, ya dia lebih mengutamakan itu. So, yang menjadi penghalangnya itu, mengapa kamu dan dia tidak bisa bersatu untuk yang memilih kartu ketiga, dia lebih memilih apa yang menurut dia bisa memberikan dia kebahagiaan, keberlimpahan, perasaan ya mungkin di sini
sesuatu yang berharga buat dia. Itu. Sehingga dia belum atau mungkin di sini tidak berusaha, ya, belum berusaha untuk bisa bersama dengan kamu. Oke, kita masuk di kartu terakhir. Batu coklat. Apa yang menghalang kamu dan dia untuk bersama di sini? Apa yang menghalangi atau yang menjadi penghambat? Hambatannya antara kamu dan orang yang kamu pikirkan atau orang yang terkoneksi bersama kamu. Oke, kita lihat ya. Ada the Tower. Lalu Six of Cups. Six of Swords. Oke, kita lihat. Kemudian kartunya ada King of Wands, King of Wands, kemudian ada Page of Pentacles dan Knight of Pentacles. Ya. Di sini ada Four of Swords. Oke, yang memilih kartu terakhir atau batu piramid coklat. Ini mungkin hubunganmu dengan seseorang ya, yang terkoneksi dengan kamu sudah gagal atau sudah ya bisa dikatakan di sini sulit, bermasalah. Yang membuat permasalahannya mungkin di sini ada energi antara kamu dan dia di sini mungkin sama-sama keras kepala. Atau mungkin saja yang menjadi permasalahan di sini karena ada seseorang yang berpengaruh ya, yang membuat situasi hubungan kamu itu sulit untuk dijalani. Mungkin ini seseorang yang berpengaruh ini macam-macam sih. Bisa saja dia mungkin sudah mempunyai pasangan, kamu mempunyai pasangan, atau mungkin dari keluarga juga bisa. Itu yang dirasa sudah menjadi kesulitan untuk menjalani hubungan ini. Saya melihat di sini ya ada sesuatu yang tampaknya membuat energinya, ini saya baca dia, orang yang terkoneksi dengan kamu itu seperti terbagi saat ini. Mungkin saja dia memang masih memiliki harapan, ya, entahlah, seperti masih ada keinginan untuk memperbaharui hubungan antara kamu dengan dia. Tetapi ya itu tadi, ada hal yang beresiko, ada hal yang cukup bermasalah di sini. Ya, dia seperti sedang mengevaluasi segalanya ya. Kalau memang sulit ya bagaimana? Seperti itu. Walaupun dia mau untuk memperbaharui hubungan dengan kamu, tapi kalau di sini misalnya ada kesulitan, entah itu mungkin kesulitannya karena bisa saja di sini karena jarak ya. Jarak antara kamu dengan dia itu berjauhan, atau di sini karena ada seseorang yang berpengaruh itu tadi yang menjadi penghalangnya, atau mungkin juga di sini karena ada hal-hal yang ya bisa saja karena anak juga iya, mungkin anak yang menjadi beban ya, beban di dalam koneksi ini, apalagi kalau kalian misalnya di sini single parents begitu. Jadi macam-macam di sini. Ada masalah atau ada kesulitan yang dihadapi karena pengaruh orang-orang di sekitar. Ya, karena pengaruh dari orang-orang inilah pada akhirnya mungkin dia merasa sulit untuk menghadapi masalah itu. Selain pengaruh orang-orang tadi juga jarak ya. Entah jarak kamu dengan dia berjauhan atau memang kamu dan dia saat ini sudah tidak ada koneksi. Setelah hubungan berakhir, karena ada kesulitan, bermasalah, gagal, kamu dan dia pada akhirnya berjauhan. Itu juga jadi penghalang.
Yang saya lihat memang ya bisa dikatakan di sini pada saat ini dia diam. Diam, tidak melakukan tindakan apa-apa, diam karena dia merasa masih ada kesulitan itulah. Tapi dia mungkin di sini diam untuk bisa memperhitungkan segala sesuatunya. Dalam arti dia seperti memikirkan, ya, memikirkan segala sesuatunya secara serius, secara lebih berhati-hati lagi apa yang harus dia perbuat di sini. Khususnya koneksi dia dengan kamu, ya. Kalau memang masalahnya karena jarak, ya mungkin dia memperhitungkan bagaimana caranya untuk bisa kembali, bisa mendekati kamu. Ya, seperti itulah. Kalau mungkin karena anak, kalau mungkin karena pengaruh orang-orang terdekat, orang tua, atau mungkin karena ada pasangan, dia punya pasangan, ya itu juga yang dia perhitungkan, dia pertimbangkan. Dia di sini mengevaluasi. Mungkin karena dia sudah mengevaluasi begitu sulitnya, begitu banyaknya hal yang menghalangi, menghambat, itu yang membuat dia tidak bertindak. Dia seperti pada akhirnya nggak yakin juga bahwa hubungan ini bisa bersatu, bisa bersama. So, apa yang menjadi penghalangnya kalau saya melihat di sini ya ketidakyakinan dia. Dia merasa dia sudah mengevaluasi, sudah mempertimbangkan dan melihat bahwa hubungan ini begitu banyak resiko, begitu banyak kesulitan, begitu banyak masalah yang dihadapi sehingga dia merasa apa ya di sini mungkin kurang berminat lagi kalau dia terlalu banyak memikirkan masalah-masalah yang dia hadapi dalam koneksinya bersama kamu, atau ya itu tadi dia merasa tidak yakin dan juga energi dia itu seperti berdiam aja. Berhati-hati dalam arti ya lebih banyak diamnya sih, lebih banyak bertindak pelan begitu ya. Bukan pelan malah diem kalau saya lihat. Nggak tahu, dia nggak bisa berbuat apa-apa. Dia anggap di sini kesulitannya sudah sangat banyak. Four of Swords ini seseorang yang memang sudah tidak berusaha. Dia sudah beristirahat intinya. Itulah dia. Jadi apa yang menjadi masalahmu sehingga tidak bisa bersama? Ya karena dia sudah tidak berusaha lagi. Dia tidak berusaha karena apa? Ya karena dia merasa sudah ada kesulitan yang begitu bermasalah ya, yang beresiko barangkali jika dia melakukan tindakan yang misalnya di sini melakukan tindakan yang gegabah begitu, ada masalah, ada resiko yang dia hadapi. Ini macam-macam saya katakan ya. Masalahnya itu macam-macam. Hambatannya itu macam-macam, tetapi poinnya adalah mengapa kamu tidak bisa bersama dengan dia? Karena dia juga sudah tidak yakin. Itu poinnya. Oke, kita lihat di sini talking. Interest, conversing more, awaited message, arrive, text, call, email, hoverings, ya. Kalau bisa dikatakan di sini tentang komunikasi, ya. Mungkin saja di sini energi dia sebenarnya ingin berbicara. Ada interest, ada kemauan untuk itu. Tetapi dia butuh untuk bisa lebih banyak untuk lebih banyak tahu dulu bagaimana, lebih banyak mencari begitu ya, mencari cara dulu, mencari solusi, mengevaluasi dulu tadi saya katakan. Ya, ini seperti seseorang yang menunggu pesan ya, seseorang yang menunggu pesan, mungkin ini energi kamu menunggu pesan dari dia, menunggu teks, menunggu call, telepon, email, seperti itu. Ya, kalau dari dia sih bisa saja dia masih menunggu waktu untuk bisa melakukan itu barangkali ya, untuk bisa mengirim pesan, menghubungi kamu, seperti itu. Ada keinginan itu ada, hanya dia di sini seperti harus lebih banyak mengetahui dulu, mengevaluasi dulu tentang situasi dia ini, kemungkinan-kemungkinan yang bisa dia lakukan
Tapi ya itu tadi sih, kalau saya lihat dia seperti kurang berusaha di sini. Four of Swords, orang yang kurang berusaha untuk hubungan ini karena ada ketidakyakinan, saya katakan. Mungkin dia menunggu teks kamu ya, menunggu pesan kamu kalau dilihat dari kartu ini. Ketika kamu mengirim pesan atau kamu merespon dia, mungkin dia akan lebih memiliki semacam ya energi begitu. Entahlah. Oke, seperti itu yang saya lihat untuk bacaan kartu terakhir di Pick a Card kali ini. Dan mengakhiri Pick a Card kita. Mudah-mudahan prediksi ini membantu untuk semuanya. Dan kita ketemu lagi di Pick a Card yang berbeda. Bye.